Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada sekarang dalam keadaan apapun jua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberkati, meridhai kita. Menjadikan kita sebagai hambanya yang pandai mensyukuri setiap nikmatnya. Menjadikan kita sebagai hambanya yang mampu bersabar atas segala ujiannya, seberat apapun dia. Menjadikan kita sebagai hambanya yang mampu ridha, menerima segala qada qadar ketentuannya. Hanya dengan bersikap seperti itu sajalah kita akan dapat meningkatkan martabat, kedudukan, ubudiyah kehambaan kita di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita, tadabbur kita surat Yusuf. Siri yang lepas kita telah pelajari sama ayat yang ke-88. Sedikit kita ingat semula pengajaran dalam ayat 88 yang menjelaskan kepada kita ketika adik-beradik Yusuf alaihissalam datang semula ke negeri Mesir atas perintah dan arahan bapa mereka Nabi Yakub bagi mendapatkan bantuan makanan karena negerinya dilanda kebuluran yang amat sangat. Mereka dengan rendah hati menghadap Yusuf yang mereka panggil Al-Aziz waktu itu.
memohon agar sukatan bantuan yang mereka minta dipenuhi, dicukupkan, bahkan mereka minta agar ditambah dengan sedekah buat mereka. Meskipun mereka hanya membawa barang-barang dagangan yang boleh dikatakan tidak berharga, musjad. Mereka tahu penguasa Mesir waktu itu, yakni Yusuf, yang mereka belum kenali, orang yang sangat baik hati, pemurah. Dua permintaan yang sebenarnya tidak mudah dilakukan oleh orang biasa, kecuali orang yang benar-benar jiwanya bersih. Permintaan pertama, yakni mereka mau sukatan sebagai balasan imbalan bagi barang-barang yang tidak bernilai yang mereka bawa ini penuhkan. Ini tidak mudah. Barang yang mereka bawa untuk mereka tukar dengan makan itu barang yang tidak ada nilainya. Tapi mereka minta sukatan takaran yang penuh. Ya, ibaratnya lah barang yang mereka bawa nilainya hanya RM1. Mereka mau tolonglah, belilah RM100. Tidak mudah. Permintaan itu untuk ditunaikan. Yang kedua, mereka minta tambahan sedekah. Lebih baik tuanku bersedekah kepada kami, karena kami benar-benar memerlukan bahan makanan. Orang tua kami dalam keadaan yang sangat susah. Yang ketiga, orang-orang yang datang meminta untuk dikasihan ini, yakni orang-orang yang dahulu menzalimi Yusuf. Yusuf kenal mereka. Ini abang nomor 1 yang buat ini rancangan ini. Yusuf kenal. Ingat sungguh. Bahasa mudahnya, orang yang pernah melakukan kezaliman meminta dikasihani kepada orang yang menjadi yang dizalimi oleh mereka. Itu luar biasa susahnya. Tapi lagi sekali, ketika mereka menceritakan keadaan keluarganya, apalagi menyebut bapanya, Nabi Yakub, di mana Yusuf sangat-sangat mencintai dan merinduinya dalam keadaan yang kesusahan yang amat sangat. Tersentuhlah hati Yusuf alaihissalam. Bahwa yad'u ila safaqah warahmah, tersentuh jiwanya. Timbul belas kasihan yang luar biasa. Setelah mendengar cerita abang-abangnya yang nampaknya memang sudah jujur, ikhlas bercerita kepadanya. Kali ini Yusuf sudah tidak mampu lagi menyembunyikan apa yang selama ini Nabi Yusuf masih mampu merahasiakannya. Sebab itulah Nabi Yusuf terus bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang membolehkan semua rahsia selama ini, kisah yang telah berlalu 4 dekad ini terbongkar. Apa kata Yusuf pada mereka? Ayat 8-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hal 'alimtum
ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Yusuf berkata, tahukah kamu, yakni betapa buruknya apa yang kamu telah lakukan kepada Yusuf dan adiknya, ketika mana semasa mana kamu masih jahil. Jahil yakni tidak mengerti tentang baik buruknya perbuatan yang sebenarnya itu. Tengok jawapan Nabi Yusuf, respon Nabi Yusuf. Yusuf tak kata, aku akan bantu. Tidak. Bukan itu. Aku akan sedekah. Tidak. Jauh sekali Yusuf kata, aku tak nak bantu. Nabi Yusuf kata, kamu ingat tak? Betapa buruknya perbuatan kamu yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan adiknya, yakni Bunyamin. Ketika dahulu kamu masih jahil. Nah, jahil nanti kita akan terangkan nih. Ini kaitannya dengan psikologi seseorang. Nanti insya Allah kita jelaskan. Ya mas sekalian, Imam Ash-Sha'bi telah memberikan komentar yang luar biasa dalam kitab Az-Zuhdu. Ini dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Az-Zuhd. Zuhud. Katanya, Kana Isa bin Maryam alaihi salam yaqul. Adalah Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, Innal ihsana laisa an tuhsina ila man ahsana ilaik. Sesungguhnya ihsan itu bukanlah engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada engkau. Bukan. Ihsan bukan engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada engkau. Bukan. Innamatil kamu kafatum bil ma'ruf. Hal seperti itu disebut mukafa'ah. Ya, hanya membalas saja kebaikan, balas kebaikan. Namanya mukafa'ah. Itu bukan ihsan. Belum layak dipanggil ihsan. Anda belum layak dipanggil muhsin. Walakinnal ihsan antuhsina ila man asa'a ilaik. Tapi hanya saja ihsan itu ialah Anda mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, berbuat buruk kepada engkau. Itu baru ihsan. Orangnya dipanggil muhsin. Jadi muhsin bukan sekadar berbuat baik. Muhsin orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Dan inilah dicontohkan oleh Yusuf daripada awal ceritanya hingga mulai pada ketika ia baginda masih susah, diuji dengan pelbagai ujian, sebagai fitnah, sehingga Yusuf telah menjadi punya kuasa di negaranya. Sikap Yusuf ini tidak berkurang. Ini pengajaran yang luar biasa. Ihsan. Dari segi akhlak ya. Walaupun perkata ihsan, Nabi beritahu antak budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Betul. Tapi dalam hal ini ihsan yakni antuhsina ila man asa'a ilaik. Engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Dan Yusuf telah tunjukkan, saya ulangi sekali, bermula daripada ketika ia masih mengharungi pelbagai macam ujian dan fitnah, sehingga Nabi Yusuf telah berada di kemuncak
kedudukannya, kejayaannya di mata manusia dan juga dalam pandangan Allah. Baik, saya ulangi. Dengan pertanyaan Nabi Yusuf ayat 89, inilah Yusuf telah membuka pintu bagi segala rahsia kisah mereka. Antara mereka dengan Yusuf yang telah menjadi rahsia puluhan tahun. Baik. Dari segi bahasa, sekalian, kalimah hal alimtum, hal yang kita terjemahkan adakah, huruf istifham, menurut pakar bahasa Al-Quran, hal di sini yakni al-istifham lit-taubih wat-tahqiq. Istifham lit-taubih wat-tahqiq. Artinya kalimat pertanyaan, bertanya, yang tujuannya sebagai teguran, untuk teguran dan siasatan. Ya, semacam investigation lah, tahqiq. Yusuf nak buat siasatan tentang apa yang pernah melakukan selama ini. Sekaligus teguran. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi Yusuf tegur. Satu. Keduanya, Yusuf ingin buat siasatan terhadap apa yang mereka lakukan selama ini. Ini hal. Dalam bahasa ayat dengan kalimat hal saja. Jadi, istifham litaubih wa ta'ala ma'rifatil mukhatab yang falihi. Untuk menegur, sekaligus sebenarnya mencela dan menyiasat, untuk buat siasatan terhadap perbuatan mukhatab yang selama dilakukan. Subhanallah. Taubihun ala af'alihim. Teguran, celaan terhadap betapa buguknya dan kejinya perbuatan mereka yang mereka lakukan terhadap Yusuf dan juga kepada adiknya Bunyamin. Wa innahum kanu ya'lamun atau amma fa'alu. Sedangkan hakikatnya mereka tahu apa yang mereka lakukan itu benda yang salah. Jadi mereka bukan tersilap, tapi sengaja buat silap. Jika mereka tersilap, tersalah, ya tak patut dicela. Hanya diingatkan. Tapi mereka kesalahan itu dengan sengaja. Dan mereka tahu yang mereka layak itu kesalahan. Maka layak dan patut bukan ditegur, tapi dicela. Dan dibuat siasatan agar mereka dengan penuh kesadaran mengakui akan kesalahannya. Karena hingga saat itu mereka belum mengaku bersalah. Allahu Akbar. Belum mengaku bersalah, belum merasa bersalah. Apatah lagi orang yang dizalimi, yang dianiaya, menurut keyakinan mereka sudah almarhum. Sudah almarhum. Sebetulnya dikata, Yusuf celah hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Sekaligus pertanyaan Nabi Yusuf ini yufidu ta'zim mal waqi'ah. Pertanyaan Nabi Yusuf ini sekaligus memberikan isyarat betapa seriusnya, betapa dahsyatnya keburukan,
kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Inilah maksud bayaniahnya. Petanya Yusuf ini sekaligus mengisyaratkan betapa buruk dan dahsyatnya perbuatan mereka yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Maksudnya apa? Ma'azoma martakabtum fi Yusuf wa ma'akbaha ma'akdamtum alaih. Betapa kejinya lah perbuatan yang kamu pernah lakukan terhadap Yusuf. Betapa kotor dan jahatnya apa yang kamu telah timpakan pada Yusuf. Wa huwa kamal wa kama yuqalu lil mudnib hal tadri man asaita. Ya, seperti mana kalau kita negur orang yang buat salah, kita tak kata kenapa awak buat begitu, tidak. Tapi kita tanya, kamu tahu tak apa yang kamu lakukan itu? Kamu tahu tak kepada siapa kamu bercakap? Ada orang bercakap tak sopan di hadapan orang tua, di hadapan orang yang sangat dihormati oleh masyarakat. Lalu orang ini maunya bercakap tak sopan langsung. Kita tak akan tegur dia dengan, kenapa awak kata begitu? Tak. Karena perbuatan itu sangat dahsyat, pertanyaan kita, kamu tahu tak, kamu ini sedang bercakap dengan siapa? Nah, itulah makna ayat ini, mesej yang nak sampaikan seperti itu. Sehingga yang bertanya, mutakallim, menganggap perbuatan mukhatab itu sangat-sangat dahsyat. Malangnya mukhatab tidak merasakan itu. Tidak merasakan yang seperti itu. Ya, mas sekalian, walaupun ulama berbeza pendapat tentang kenapa Nabi Yusuf alaihissalam bertanya pada mereka dengan kalimat hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Ibnu Ishaq disampaikan dahulu pendapat-pendapat mufassir untuk memanfaatkan ilmu mereka ini. Ibnu Ishaq berkata, "Dzukira li annahum lama kallamuhu bihadzal kalam adrakathu riqqah farfadha dam'uh fabaha alladhi kana yaktum minhum." Bahwasanya ketika adik-beradik Yusuf bercerita tentang keadaan mereka, khususnya orang tuanya, di negerinya saat itu, timbullah dalam hati Yusuf rasa belas kasihan, tersentuh sungguh, sehingga meneteskan air mata. Apa yang dirasa oleh Nabi Yusuf dalam hati, terharu, tersentuh luar biasa itu, akhirnya Yusuf tak mampu lagi menyembunyikan apa yang selama ini disembunyikan. Terpaksa dibongkar dan didedahkan. Itu kata Ibnu Ishaq. Jadi bila coba memahami dari segi suasana kebatinan Nabi Yusuf, suasana kebatinan dari segi psikologi, Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, qaulu ta'ala mukhbiran an Yusuf alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kita tentang Nabi Yusuf alaihissalam dalam ayat ini,
Anahu lama dzakara lahu ikhwatuhu ma'a sabwa min al-juhdi wad-dhiq wa qillati at-ta'am wa umumil jadab. Ketika adik-beradiknya menceritakan kepada Yusuf apa yang telah menimpa mereka di kampung halamannya dan juga orang tuanya, kesusahan, kesempitan, sedikitnya bahan makanan, kemarau yang berpanjangan. Allah. Wa tadhkuru abahu wa ma huwa fihi min al-husni li faqdi walidihi. Yusuf tersentuh hatinya hingga terbayang wajah bapaknya. Dahlah sedih kehilangan anaknya. Kehilangan dirinya maksudnya. Ayahku sentiasa pasti sedih. Belum hilang sedihnya kehilangan aku. Ditambah pula sekarang keadaan ekonomi di tempatnya sangat-sangat membebankan. Double kesedihan. Ma'amafihi minal mulki wa wasa'ah. Sedangkan dia sekarang Yusuf dalam keadaan lapang, senang, mewah, serba berkecukupan. Fa inda dzalik akhadathu riqah wa rafa rahmah wa safqah ala biwah ikhwati. Saat itulah hatinya tersentuh, timbul rasa sayang, penuh kasih terhadap bapaknya dan adik-beradiknya. Walaupun Yusuf masih mengingati kezaliman abang-abangnya. Pada buka, Yusuf mulai meniteskan air mata. Fata'arafa ilaihim. Lalu Yusuf alaihissalam tergerak hati untuk memperkenalkan dirinya. Siapa dirinya yang sebenarnya terhadap mereka yang selama ini tidak mengenalinya. Ini kata Ibnu Katsir ya tafsirnya. Yuqalu innahu rafa'at an jab'atihi. Yusuf pun akhirnya mengangkat mahkota apa ya, tengkorak macam tu dibuka, kan raja pakai itu ya. Kalau diangkat macam tu, ternampaklah dahinya, kepalanya. Wa kana fiha syamah. Dan di dahinya itu ada syamah. Bol, tai lalat. Tai lalat. Tapi wajah Yusuf benar-benar terbuka. Tak ada sesuatu yang menutupi. Ciri-ciri. Bak-bak dia ada, dikenal oleh abang-abangnya. Saat itu Yusuf kata, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi antum jahil. Kamu ingat tak? Kamu sedar tak? Apa yang kamu lakukan kepada Yusuf? Saat itulah mereka terus menjawab dalam ayat selepasnya tu. Anta Yusuf? Engkau ni Yusuf kau? Jadi ketika Yusuf tanya ini, dia kan tidak memberitahu aku Yusuf. Dia hanya tanya, kamu ingat tak apa yang kau berikan Yusuf? Macam mana mereka boleh merespon? Awak ni Yusuf? Supaya Yusuf telah memperlihatkan wajahnya seutuhnya tanpa ada yang menutupinya. Dalam bentuk aslinya. Ya, seorang sultan tentu dengan pakaian kebesaran, tanam. Dan mahkotanya. Itu kata Ibnu Katsir. Jadi benar-benar Yusuf merasa sudah tiba masanya untuk dia memperkenalkan dirinya siapa sebenarnya terhadap saudara-saudara yang sudah 3 kali pergi ulang-alik pergi Mesir tapi belum mengenalinya. Innama ta'arrafa ilah binafsi biidznillah. Tapi jangan lupa, Yusuf tergerak hati untuk mendedahkan, memperkenalkan dirinya sebenarnya pada abangnya, sehingga abangnya kenal itu biidznillah, dengan izin Allah.
Kama annahu innama akhfa minhum nafsahu fil marratainil al-awalain bi amrillahi ta'ala la bidzalik. Sebagaimana Yusuf menyembunyikan, belum mendedahkan identiti dirinya terhadap mereka dalam 2 pertemuan mereka sebelum ini. Kami datang ke Mesir, Yusuf tahu, tapi mereka tak tahu, Yusuf belum katakan. Datang kali kedua, datang kali ketiga. Kan di sini. Kali pertama minta bantuan, Yusuf, oh ini bagi. Yusuf kata, lain kali kalau nak datang lagi, kamu kata kamu ada adik perempuan. Aku dah bagi walaupun tak ikut. Kalau lain kali datang nak ada bantuan, bawa adik kamu. Raja bapaknya datang kali kedua. Nanti kali kedua itulah Yusuf masih belum kenalkan. Bahkan berjaya menahan Bunyamin di Mesir. Dengan siasat, dengan tipu hilah yang Allah ajarkan padanya. Balik. Kali ketiga ini ayahnya, anakku cari Yusuf. Kesan Yusuf dan adiknya. Jangan putus asa. Lagi-lagi mintalah buana lagi ke Mesir. Mungkin kamu belum tahu di mana Yusuf berada. Tapi kamu sudah tahu di mana berada di Mesir. Kau pergi Mesir dan minta bantuan. Ini datang kali ketiga inilah Yusuf memperkenalkan dirinya. Dengan izin Allah. Sebagaimana Yusuf belum memperkenalkan dirinya 2 kali pertemuan sebelumnya. Pun dengan perintah Allah. Walakin lama dhaqal hal wastaddal amr. Tatkala keadaan sudah semakin mendesak, susah, kritikal, farajallahu ta'ala min dhalik adhiq. Allah lapangkan. Allah bukakan pintu kesenangan. Yang boleh melepaskan mereka daripada kesedihan. Inna ma'al usri yusran. Ini dia. Lalu Yusuf kata, ayat yang sedang kita pelajari. Antum jahilun. Ketika kamu masih bodoh. Apa bodoh ini? Maksudnya jemaah sekalian, bodoh yakni antum innama aqdamtum ala dhalikal fi'lil qabih al-munkar halama kuntum fi jahalatis sabah atau fi jahalatil ghurur. Dahulu ketika kamu melakukan kezaliman pada Yusuf, kamu campak di dalam perigi dan sudah bla 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 bla, kamu langsung tidak memikirkan kesan dan akibatnya. Benar-benar 100% dahulu kamu lakukan didorong oleh sifat emosional kamu. Kamu tidak pernah menggunakan kemampuan berpikir objektif kamu. Tapi kamu lakukan 100% didorong oleh faktor subjektiviti kamu. Dan ini menarik sekali ayat ini jemaah sekalian. Ingat ya, karena ayat ini tadi saya katakan tadi, erat sekali hubungannya dengan ilmu nafsi, psikologi, suasana kebatinan seseorang ketika melakukan sesuatu. Saya bacakan Arabnya dulu sebelum kita uraikan. Kalimat id antum jahilun, ketika kamu orang-orang yang tak tahu, yang bodoh. Ai hina kuntum jahilin bi akibati af'alikum. Ketika kamu langsung tidak berpikir tentang akibat buruk perbuatan kamu. Kamu tak pernah pikirkan. Yang penting aku berjaya menghilangkan Yusuf. Itu yang kamu pikir. Apa yang berlaku selepasnya nanti tentang Yusuf, tentang ayahnya. Kamu tak pikir langsung. Itu makna jahilun. Ai indama kuntum
sigharan wa bikum jalus syabab. Dan itu kamu lakukan ketika kamu masih kanak-kanak. Maknanya fikiran kamu masih kebudak-budakan. Dan pikiran budak, kanak-kanak, remaja, biasanya faktor emosionalnya sangat dominan. Faktor rasionalnya kurang. Jadi lebih digerakkan oleh kemampuan, kekuatan emosi daripada kekuatan logik. Wa tusir ila fatlati tasufiha ifatu Yusuf bisu tijahahu wa akhi duna ayadikum ma satu ablu bil amru ayah. Sampai saya sebutkan. Dan ini merujuk pada tempoh di mana saudara-saudara Yusuf berperangai atau melakukan perbuatan buruk terhadap Yusuf dan saudaranya tanpa menyadari akibat buruk penderitaan yang akan dialami oleh Yusuf dan juga oleh keluarganya, khasnya bapa mereka. Waktu semasa mereka masih muda, yang biasanya seorang itu, orang muda, nak buat tindakan lebih dikuasai oleh emosi. Faktor subjektiviti sangat kuat daripada tindakan-tindakan yang bersifat objektif. Nih, kemampuan rasionalnya belum berjalan begitu sempurna. Sebab itu dia, ya, namanya anak muda. Namanya muda. Inilah jemaah sekalian. Jadi kalau dalam bahasa, apa ya, nah sekarang mungkin ini pengajian yang baik. Abang-abang Yusuf melakukan perkara seperti pada Yusuf ketika masih remaja, masih muda. Dan orang muda yakni lebih berfikiran emosional. Berfikir secara emosional. Kalau dalam bahasa ilmu Jawa apa ya? Amigdalanya terlalu kuat. Peranan amigdalanya terlalu kuat. Jadi pikiran yang digerakkan oleh perasaan dan naluri, pemikiran yang dipengaruhi kuat oleh perasaan, emosi, takut, gembira, marah, dan sebagainya. Dan kita memang diberi anugerah oleh Allah nih. Kita ini ada emosi. Boleh marah, boleh suka, boleh senang, boleh mau, boleh tak mau, boleh. Itu memang. Boleh menangis, boleh sedih, boleh tertawa. Itu anugerah Allah. Allah sendiri beritahu kepada kita, wa annahu huwa adhaka wa abaka dalam surah An-Najmi. Dialah Allah yang membuat kamu tertawa dan membuat kamu menangis. Maknanya kita ini memang ada emosi. Dan itu kerja otak bagian yang disebut amigdala. Semakin lama kita membiarkan pusat kawalan emosi, yakni amigdala, menguasai tindak balas, semakin lemah nasiah kita. Itu kata para pakar ilmu nafsi. Kata pakar ilmu nafsi, ilmu jiwa, psikologi, semakin lama kita membiarkan pusat kawalan emosi, yakni dia kalau namanya amigdala, menguasai tidak balas, maka semakin lemahlah nasiah kita. Nasiah itu yakni otak bagian depan. Prefrontal cortex. Frontal lobe. Bahasa kami gunakan dahulu, misalnya lobus frontalis. Selain kita tahu, jamaah boleh kaji sendiri dalam surah Al-Alaq ada, dalam surah Ar-Rahman ada. Kala la illam yantai lasmam bin nasiyah, nasihatin kadibah, khoti'ah. Apa itu nasiah? Sehingga itu yang Allah akan heret. Karena disitulah yang penuh dengan kebohongan, kesilapan. Lalu apa peranan dan fungsi otak bagian depan? Itu boleh
menjadi mandul istilahnya. Kalau seseorang itu membiarkan amigdala berkuasa bermaharaja lelah. Sehingga hidupnya, semua tindakannya berdasarkan emosi semata-mata. Berpikir rasionalnya hilang atau tidak berfungsi. Otak bagian hipokampusnya tidak berfungsi. Sebab hipokampus yakni berpikir secara rasional. Tempat kita berpikir secara rasional. Perfikiran logik. Berdasarkan fakta. Bukti. Bersifat objektif. Pikir apa untung ruginya. Kalau aku pergi ini, apa yang akan berlaku. Kalau aku begini, itu logik. Jadi kita ada dua nikmat yang Allah berikan. Satu, kemampuan berpikir logik, rasional, berdasarkan fakta, benar dan salah, baik dan buruk. Yang satu, kita ada emosi. Kedua-dua itu hendaklah bersinergi. Berjalan secara serentak. Berjalan secara serentak. Kenapa ya mas kalian? Berpikir emosional dan berpikir rasional itu harus atau mesti bekerja sama erat untuk memproses dan membentuk ingatan. Dengan amigdala kita mengaitkan emosi kuat pada pengalaman, dan dengan hipokampus kita terlibat dalam proses pembentukan memori tersebut. Masya Allah. Kalau kedua-duanya digabungkan. Dan Quran cerita dalam surah Ali Imran. Salah satu ciri ulul albab terpenting. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang zikir, mengingat, merasa nyaman, merasa kehadiran Allah, merasa keadilan Allah, merasa kelembutan Allah, berdiri, duduk, itu amigdala yang dominan. Itu emosi yang bermain. Tapi tak cukup. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berfikir tentang penciptaan bumi, langit dan isinya. Berfikir empirik, rasional, berdasarkan fakta, ilmiah, dan lain sebagainya. Gabungan antara tadzakur, berdasarkan emosi, dan tafakkur, berdasarkan rasional, barulah ulul albab. Itu luar biasa tafsir itu. Kalau jamaah ayat itu, kalau jamaah kaji lebih mendalam, kita akan dapat ilmu yang luar biasa banyak. Dan sekarang sudah mulai terungkap. Quran 15 abad, 14 abad yang lebih sudah cerita itu. Adik-beradik Yusuf, abang-abangnya maksudnya, ketika ia menzalimi Yusuf, itu langsung tidak menggunakan kemampuan berpikir rasional. Tapi 100% dikuasai oleh berpikir emosional. Ini jadinya. Itu bahaya. Dua itu saling memerlukan. Antara amigdala dengan hipokampus mesti bekerja sama. Jalan serentak, barulah nanti ulul albab. Dan memang berbeza ya. Walaupun antara kerja hipokampus dan amigdala itu berbeza, tapi tak boleh dipisahkan. Karena saling melengkapi. Ya, contoh. Berpikir rasional, hipokampus itu cenderung lebih objektif, lebih rasional, berdasarkan fakta, berdasarkan kajian-kajian ilmiah, bersifat empirik barangkali, empirical. Sementara berpikir emosional yang digerakkan oleh kemampuan yang ada pada amigdala cenderung bersifat subjektif, emosional, dan dipengaruhi oleh ya pengalaman-pengalaman pribadi. Dulu aku buat ni, dulu aku pernah tipu dia orang macam tu.
cakap macam tu, saya tipu. Ada orang cakap macam tu, tipu lagi. Seakan-akan pengalaman lama itu sudah menjadi tanda aras. Kalau juara ni, pasti bohong, pasti bohong. Wah, itu bahaya sekali itu. Jadi, dorongan emosional, perasaan, kurang rasionalnya, berbeza dengan yang satunya. Jadi, jamaah sekalian, orang seperti ini memang tidak akan beruntung. Orang yang hanya melakukan sesuatu berdasarkan dorongan emosi. Saya ulangi, peranan amigdala sangat kuat dan sangat dominan, sehingga mematikan peranan yang dimiliki oleh hipokampus. Dia akan buat apa yang dia mau buat dan dia yakin itu betul. Merasa benar sendiri. Merasa benar sendiri. Dan tak mau disalahkan walaupun dia salah. Itu luar biasa itu. Abu Jahal contohnya, ya Mas kan. Abu Jahal itu berpikir emosional. Bukan tidak tahu Nabi Muhammad itu orang yang jujur. Bukan tak tahu yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar yang benar. Mereka dengan dia senyap-senyap tertarik dengan Quran. Dia tahu Quran bukan syair, Quran bukan ramalan, Quran bukan karangan Bomo. Abu Jahal kenapa tetap menolak? Inilah. Jadi dipanggil Abu Jahal bukan karena mereka tidak punya pikiran. Berpikir tapi terlalu emosional sangat kuat. Kata orang, yang penting aku tak suka. Sudah. Aku tak suka. Jadi, maksudnya bukan suka bukan benar atau tidak. Suka tak suka, aku tak suka. Salah. Yang tak sama dengan apa yang kau mau, salah. Itu bahaya, sangat bahaya. Sangat bahaya. At-tanafurul ma'rifi dalam bahasa Arab dipanggil. Orang seperti itu yang disebut at-tanafurul ma'rifi. Cognitive dissonance. Cognitive dissonance. Disonansi kognitif. Bahasa kami dulu. Berbeza dengan Nabi Yusuf. Dalam keadaan yang sebenarnya dia boleh menzahirkan pikiran emosionalnya, tapi Yusuf kawal. Tentu kita masih ingat, dahulu kita pelajari ayat 53. Ayat 53, surah Yusuf juga. Yusuf berkata, Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Ayat 53 kalau tidak salah. Yusuf kata, dan aku tidak menyatakan bahawa diriku ini suci. Tak. Wa ma ubari'u nafsi. Aku tidak menyatakan yang diri aku ini suci. Aku tidak membiarkan memberi kebebasan kepada emosi aku. Tidak. Aku tahu dalam diriku ini ada potensi untuk tidak baik. Untuk tidak baik. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Termasuk diri aku. Dalam nafsuku ini ada satu potensi untuk mendorong, menggerakkan aku untuk buat jahat. Ada. Tapi aku tidak mau, aku kawal itu. Aku tak mau beri kebebasan. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali. Ini luar biasa. Dan jamaah boleh kaji semula itu, saya ulangi. Pengajaran yang penting bagi saya. Nabi Yusuf berkata seperti ini, ayat 53, itu selepas Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, bukan karena kesalahan. Selepas Nabi Yusuf melihat, mendengar sendiri, orang Mesir tahu sendiri, mereka yang
mencemarkan nama Nabi Yusuf. Imra'atul Aziz mengaku merasa bersalah, perempuan Mesir mengaku semua mengaku kami salah. Yusuf orang yang bersih sebersih-bersihnya. Bebas di penjara bukan karena dapat pengampunan, karena memang mereka tidak bersalah. Yang memenjarakan salah, yang memfitnah salah, dan mereka buat pengakuan secara beramai-ramai. Dalam bahasa mudah, saat itu Nabi Yusuf sebetulnya kalau dia ikut cara berpikir emosi, nah sekarang tahu kan, aku dah lah kata dah, aku orang yang baik. Aku dah kata, aku ni tak buat salah, aku jadi mangsa fitnah. Sekarang tengok, Nabi Yusuf tak kata begitu. Tapi Yusuf mengatakan, ya aku tidaklah merasa diri aku ni suci bebas daripada salah. Aku ada potensi buat salah. Tengok bagaimanalah sikap merendah hati Yusuf alaihissalam mengajarkan kita pada orang yang dituduh salah, bahkan masuk penjara, lalu dikeluarkan, ternyata dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Ya, saya patutlah bangga. Wah, sekarang seorang menjadi orang yang paling suci. Kalau ikut logika hari ini, logik orang fikir sekarang, Yusuf berhak gitu. Aku orang paling suci. Orang dahulu yang telah mengotori aku, dia yang membersihkan diri. Tapi oh tidak. Walaupun kan aku sekarang sudah bersih seperti ini, aku tidaklah menyatakan diri aku orang paling suci. Tidak. Aku sedar Allah beritahu aku dalam diriku ada potensi juga untuk buat jahat. Dorongan buat jahat itu ada. Inna nafsala amaratu. Tapi aku sentiasa berusaha. Tidak memberi kebebasan. Membiarkan. Masya Allah. Inilah Nabi Yusuf. Jadi, menyebut ayat ini selepas namanya dibersihkan daripada fitnah dan celaan, kejian setelah Imra'atul Aziz khasnya yang menjadi punca masalah, dia sendiri mengakui kesalahannya. Namun Nabi Yusuf tidak terus meninggikan dirinya atau berkata, aku betul, aku benar, aku teraniaya. Coba kalau kita pahami ini, di mana kita berada sekarang di depan Nabi Yusuf. Sedangkan minta maaf, sekali minta maaf ya. Ini secara contoh ya, tak ada kena mengenai minta. Orang yang melakukan kesalahan, dia salah. Dia tahu dirinya buat salah. Setelah dibawa ke mahkamah, kisnya menang. Mahkamah dapati dia tidak bersalah. Bukan hakikatnya dia tidak bersalah. Mahkamah dapati dia bersalah kerana kepintaran, kepandaian, kelicikan peguam belanya. Sehingga menang. Itu pun karena bangganya luar biasa. Walaupun dirinya kata, aku sebenarnya salah. Aku buat apa yang dituduhkan. Tapi alhamdulillah, mahkamah putuskan, aku tak bersalah. Karena kepintaran, kelicikan. Itu pun orang merasa, wah, namanya seakan-akan bersih selangit. Bandingkan, kalau kita hari seperti itu dengan Nabi Yusuf AS, yang benar-benar bersih, tapi dia tak kata, aku benar, aku paling bersih. Ini yang perlu dicontohi. Apatah lagi Yusuf waktu itu bukan orang kecil, bukan rakyat marhain. Dia Al-Aziz. Tapi beliau merendah diri. Mengakui setiap orang, termasuk dirinya, punya nafsu yang mendorong untuk melakukan keburukan. Dan hanya dengan rahmat Allah sajalah seseorang boleh menyelamatkan dirinya daripada terjatuh dalam kehinaan karena ikut hawa nafsu. Dan Nabi Yusuf kalaupun masih mengakui dia bersih daripada segala fitnah, semata-mata kerana pertolongan Allah, tidak mendabik dada. Sifat seperti inilah
yang tidak mudah dicontohi oleh kita. Tidak mudah. Tapi itulah sebetulnya Islam menyuruh kita. Lebih parah lagi, dia salah, tak mengaku bersalah. Bahwa dakwah dia betul, dan orang lain yang betul salah. Oh, itu lagi lah. Wa'niyadzubillah. Jadi Nabi Yusuf mengajar kita, jika hati mau selamat, mesti sentiasa sedar akan potensi nafsu dalam hati kita. Kalau kita mau selamat, adalah kita sentiasa sedar dalam diri kita ini ada potensi. Ada potensial untuk buat jahat. Itu dah ada dalam Quran disebut. Hanya nanti kita mampu atau tidak nahan dan melawannya. Kalau kita mampu, syukurlah karena Allah beri kita kemampuan. Kita mampu karena dimampukan oleh Allah. Sehingga kita sebenarnya tidak hebat mana. Karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tapi kita dimampukan oleh Allah. Allahu Akbar. Ini. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu menegur dengan agak keras terhadap saudaranya yang mungkin punya sifat itulah. At-tanafurul mu'arrifi. At-tanafurul mu'arrifi. Jadi ada cognitive dissonance. Jadi tidak mudah membetulkan orang yang salah tapi sentiasa yakin ia benar. Tidak mudah mengajak, memberitahu kebenaran, menyampaikan kebenaran pada orang yang sentiasa merasa benar dan apa yang datang di luar adalah salah. Tapi Nabi Yusuf berjaya. Berjaya bukan semata karena ucapannya, tapi berjaya karena tindakan dan kepribadiannya. Kata orang tua. Ucapan Nabi Yusuf itu memang sudah menyentuh hati abang-abangnya. Betul. Sudah mulai meluluhkan ego abang-abangnya. Betul. Tapi yang benar-benar melembutkan hati abang ini, kepribadian Yusuf yang selama ini mereka kenal. Mulai pada datang, kenal kali pertama, kali kedua. Ya Allah, orangnya lah tanda-tanda sombong. Orangnya sangat sopan santun, lemah lembut, suka menolong. Tak ada cacat celah. Kepribadian inilah yang membuat abang-abangnya akhirnya betul-betul ya mengakulah 100%. Bukan semata ucapannya. Ucapan memang penting, teguran memang patut. Tapi teguran ini nanti berkesan atau tidak, teguran kita ini berkesan atau pada orang yang kita tegur, bukan semata-mata karena ayat teguran kita, tapi kepribadian kita ini. Sehingga kata orang tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Orang akan melihat apa yang kita buat. Alah, cakap aja. Dia sendiri pun macam itu. Akhlak itulah yang boleh mengubah orang lain. Akhlak, kepribadian, syakhsiyah. Apa yang disampaikan oleh Nabi pada umatnya, amar ma'ruf nahi munkar, ya insya Allah ya Mas Ilham, kita sampaikan hari ini. Amar ma'ruf nahi munkar kita pada orang lain, ya insya Allah samalah dengan apa yang disampaikan. Suruh orang baik, suruh orang jujur, suruh orang berbuat rajin, suruh orang dermawan. Itu juga yang disukai oleh Nabi. Tapi kenapa dahulu nasihat Nabi dengar oleh semua sahabatnya, bahkan musuh-musuhnya pun akhirnya menjadi temannya. Sekarang, kenapa ucapan Nabi yang sama kita sampaikan pada orang lain? Kenapa orang itu tak berubah? Jangankan orang yang belum Islam,
Yang sudah Islam pun kenapa tak percaya? Kenapa orang tu tak percaya? Wahai yang sampaikan tu hadis Nabi. Yang saya sampaikan itu benda yang betul. Amal ma'ruf, kenapa tak percaya? Kita lupa. Hati manusia sebenarnya lebih terpengaruh dengan sahsiah kita. Bukan semata-mata dengan ucapan. Inilah yang diajarkan oleh Allah melalui kisah Yusuf dalam ayat yang sudah kita pelajari. Dan tentunya telah dicontohkan dengan sempurna oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa respon abang-abang Nabi Yusuf? Ayat 90. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka, yakni adik-beradik Yusuf berkata, yang di sini maksudnya yakni bertanya dengan rasa heran, terkejut, betul-betul terkejut, heran, kagum. Mereka kata, a innaka la anta Yusuf. Engkau ini Yusuf kah? Allahu Akbar. Ketika Nabi Yusuf kata, kamu apa? Ingat tak apa yang kau lakukan kepada Yusuf? Kau ni Yusuf ke? Kenapa macam itu respon mereka? Kenapa tak kata, kau tanya kami apa yang kami lakukan pada Yusuf ni, kau tahu ke apa yang kau buat pada Yusuf? Kau ni siapa? Kau kenal Yusuf ke? Kau ni kawan baik dia ke? Wah, macam mana Yusuf punya kawan macam kamu? Aku campur ada pergi, dia masih kanak-kanak. Tak. Tapi mereka mulai cukup cerdas cara memahami bahasa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Adakah engkau ni Yusuf? Engkau ni Yusuf kah? Yusuf menjawab, akulah Yusuf. Dan ini adikku. Bunyamin namanya. Kan Bunyamin sudah ditawan di Mesir kan? Ini Bunyamin adikku. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmatnya kepada kami. Alaina. Kami di sini aku dan adikku. Adiknya digabungkan sekali. Allah tidak hanya gunakan nikmatnya pada aku, tapi juga Allah gunakan nikmat pada Bunyamin adikku. Sesungguhnya, siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan, mensia-siakan balasan, ganjaran, pahala orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Masya Allah. Ini jawaban, ini respon adik pada Yusuf. Qalu a innaka la anta Yusuf. Nah, ini pertanyaan juga. Adakah istifham? Tapi di sini yakni al-istifham takriri. Yusuf tanya mereka istifham taubih wa tahqiq. Mereka bersama dengan istifham takriri. Yakni ingin pengakuan. Kau ni Yusuf ke? Yusuf hanya perlu kata ya atau tidak. Itu nama takriri. Atau istifham takriri sebenarnya yang bertanya, yang mutakalim sudah ada keyakinan bahwa yang ditanya itu seperti mana yang dipikirkan. Jadi si mutakalim dari adik Yusuf, ini Yusuf nih. Yusuf. Hanya dia ingin kepastian. Nak kata 100% keyakinannya belum. Tapi sudah ada keyakinan. Sudah ada keyakinan yang di hadapannya ini adalah Yusuf. Tapi keyakinannya belum 100%. Sebab itu minta pengakuan. Kau ni Yusuf ke?
Jadi hanya perlu jawapan iya dan tidak. Itu adalah istifham takriri. Pengakuan. Pengakuan. Subhanallah. Ketika Yusuf menjawab, Ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, aku ni Yusuf. Adik kamu, seayah denganmu. Yang kamu campak dan pergi ketika aku masih kanak-kanak dahulu. Dan ini, Bunyamin, ini saudaraku. Allahu Akbar. Fabitabi'atil halihum ya'rifunahu Yusuf Bunyamin. Ya sekalian. Tentang Bunyamin mereka dah kenal betul lah. Yalah yang oleh si Yusuf sebelah itu Bunyamin kami kenal lah. Tapi wajah dzikru Yusuf lahu wa dalilun ala anna Bunyamin qad dakhala ma fi ni'mah. Ketika Nabi Yusuf kata ini saudaraku Bunyamin, sedangkan mereka sudah kenal itu Bunyamin, kenapa Nabi Yusuf kenalkan ini Bunyamin? Ini adikku. Jika Yusuf memperkenalkan aku Yusuf pada mereka, patut karena mereka belum kenal itu Yusuf. Tapi semasa Yusuf kenalkan, ini saudaraku Bunyamin. Perlukah Yusuf kata begitu? Sedangkan mereka kenal sungguh itu Bunyamin yang ditawar di Mesir. Nah, ini ada makna sendiri ya sekalian. Apa maknanya? Dalilun ala anna Bunyamin qad dakhala ma'ahu fin ni'mah. Ketika Nabi Yusuf kata ini saudaraku Bunyamin, Nabi Yusuf memasukkan bersama dengannya Bunyamin dalam nikmat Allah. Artinya yang Allah beri kurnia, yang Allah lindungi, Allah muliakan bukan aku saja, Bunyamin pun. Kamu tidak. Bunyamin berlepas tangan dari perbuatan kamu. Walaupun selama ini hidup lebih banyak bersama kamu, tapi saya telah dilindungi oleh Allah. Sebagaimana Allah lindungi aku. Wa annal haqqa subhanahu wa ta'ala qad a'azzal isnain. Sungguh Allah telah memberi kemuliaan kepada dua hambanya ini. Yusuf dan Bunyamin. Itu tujuan dia. Jadi Yusuf bukan memperkenalkan Bunyamin pada mereka karena mereka tak kenal Bunyamin. Bukan. Yusuf hanya beritahu pada mereka bahwa kurnia Allah kepadaku juga Allah berikan pada Bunyamin. Walaupun selama ini Bunyamin lebih banyak duduk bersama kamu. Tapi Allah tetap lindungi dia. Muliakan dia. Bermakna Bunyamin tidak terlibat langsung dalam makar jahat kamu. Bunyamin tidak pernah melakukan sikit pun perbuatan yang menzalimi aku, yang menyebabkan orang tua kita sedih. Tak. Kezaliman yang aku 100% perbuatan kamu. Kesedihan orang tua kita, ayah kita 100% kerana perangai kamu. Bunyamin tidak terlibat. Masya Allah. Jadi dia menyebut ada akhi itu sangat dalam mesej dan kesan yang disampaikan. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menzahirkan kesyukurannya pada Allah. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kami berdua. Kenapa Allah bagi anugerah kepada kita dan tidak pada kamu? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Karena sesungguhnya dah menjadi peraturan Allah, ketetapan Allah, syariah Allah, qada qadar Allah sejak zaman azali. Siapa yang bertakwa dan sabar. Takwa dan sabar. Siapa saja. Man di situ yakni umum. Lahdul am. Siapa saja. Sekarang ke, dahulu ke, nanti ke. Siapa saja. Takwa dan sabar. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan keajaran orang yang berbuat ihsan. Hujungnya pula ihsan. Pasti ini ada tiga kalimat yang ada kaitan. Sabar, takwa, ihsan. Ini disebut berurutan secara tertib nih.
Syaratnya disebut takwa dan sabar. Tapi jawabannya Allah tak siakan bahasa ihsan. Cuman macam berbeza. Ya mas sekalian, ini memberikan kita pengajaran yang Masya Allah. InsyaAllah nanti kita akan pelajari lebih dalam nanti. Ya. InsyaAllah. Tapi yang saya sampaikan dulu apa kata Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Ketika beliau menguraikan firman Allah, qad mannallahu alaina. Ibnu Ashur berkata, bi annallaha an'ama ala ikhwati Yusuf bil istima'i marratan ukhra ba'da biqatit tawilah. Allah telah menganugerahkan kepada saudara Yusuf Bunyamin khasnya untuk bersatu berkumpul semula dengan Yusuf selepas mereka terpisah dalam jangka masa yang sangat lama. Wa ja'alahum sababan fi shifai abihim Yaqub alaihissalam. Dan dengan berkumpulnya Bunyamin dan Yusuf, ini menjadi asbab utama. Nanti akan langkah berikutnya. Menjadi asbab utama sembuhnya penyakit yang diderita oleh bapaknya. Sama ada penyakit jasmania, fisikal, matanya sudah mulai tak nampak, atau penyakit jiwa, sedih. Nanti dua penyakit jasmani dan rohani Nabi Yakub akan terobati dengan dikumpulkan di pertemuan supaya Yusuf dan itu kata Ibnu Ashur maksud manna. Allah al-Mannan kata Ibnu Ashur ya, menurut pahaman beliau. Semua itu datang daripada Allah. Bukan rancangan Yusuf, Allah sendiri yang merancangnya. Fa'arafu anna alladhi khatabahu wa Yusuf. Barulah mereka kena, oh betul kalau itu ini Yusuf betul ni. Selama ini kita sudah mulai ragu-ragu tapi tak berani nak tanya karena bagaimana mungkin aku tanya engkau Yusuf, dia sudah mati, aku campak dan pergi. Tapi ketika dia tanya dia Yusuf, ini mana Yusuf ni? Sudah mulai ada keyakinan dan ingin kepastian. Kau ni Yusuf ke? Ya, aku Yusuf. Ini adikku. Allahu Akbar. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengutip pendapat Ibnu Ishaq. Beliau berkata begini, Kana Yusuf yatakallamu min wara'i sitin. Ada Yusuf alaihissalam waktu itu berkata-kata, bercakap dari belakang tabir. Belakang tabir. Jadi ada, ya terlindunglah begitu. Maka tatkala Yusuf berkata, Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf? Dalam ayat yang sebelumnya, ada kamu ingat, kamu tahu akibat buruk perbuatan dari Yusuf? Kasyafa anul kita, Yusuf buka tabir yang menghalangi itu. Warafa'al hijab, lalu mereka mulai kenal. Kata Imam Ad-Dhahhak, bahkan riwayat yang disarankan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lama qala hadzal qaul tabassama Yusuf. Tatkala Yusuf berkata dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang 89, Yusuf sampai tersenyum. Fara'aya sana yahu kallulil mandum fajabbahu bi Yusuf faqala istifhaman a'innaka la Yusuf. Yusuf tersenyum sambil nampak gigi, ya, gigi hamnya itu putihnya giginya. Lalu mereka mula teringat, ini macam muka Yusuf ni. Muka Yusuf. Sebab itu mereka tanya, A'innaka la anta Yusuf. Itu kata Imam Dhahhak, mengambil riwayat disarankan pada Ibnu Abbas. Imam Atta' demikian juga. Mengutip riwayat disarankan pada Ibnu Abbas.
Inna ikhwata Yusuf lam ya'rifu hatta wadu'at taj ala ra'si. Adik Yusuf sudah tidak kenal itu Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf menanggalkan taj mahkota yang ada di kepalanya seperti mana kita telah sebutkan sebelumnya itu. Wa kana lahu fi qani alamah wa kana yaqul mithluha. Wa kana lahu fi qanihi alamah. Dan ada tanda yakni tai lalat itulah. Sama betul. Mirip betul dengan ayahnya Yakub. Ishak pun ada juga. Walisara misalha sabasama. Ada sama. Itu kata. Sehingga mereka kata dengan penuh kekaguman, penuh kedahsyatan, keheranan, A'innaka la anta Yusuf. A'innaka la anta akhuna Yusuf. Alladhi. Kalau mana? Engkau ni Yusuf ke? Adik kami ke? Yang selama ini telah menghormati kami, melayani kami dengan baik. Kalau betul engkau ni Yusuf, kenapa selama ini kami datang minta belas selain diberi baik, tak menyakiti kami? Wal kami telah jahat kepadanya, bahkan kami ingin membunuhnya dan kami yakin dia telah mati. Wah, itu yang buat dia terkejut, kagum. Walladzi faraqnahu wa saghir. Betul ke ini Yusuf yang kami telah pisahkan daripada kami masa dia masih kecil. Wasbahal an azizul Misr, dan sekarang menjadi penguasa di Mesir. Wal mutasarrif fi suniha, dan orang yang bertanggung jawab mentadbir, mengurus segala urusan negara Mesir. Yusuf dengan tegas menyatakan, ya, itulah aku. Orang yang dahulu kamu campak, orang yang kamu fikir telah mati, orang yang selama ini memberikan layan terbaik pada kamu, ketika kamu datang jauh-jauh 2 kali, itulah, ya, aku Yusuf. Adik seayah dengan kamu. Adik seayah dengan kamu. Masya Allah. Dan Allah berikan kemuliaan, tadi saya katakan, yakni karena 3 itu. Takwa, sabar, dan ihsan. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jamaah sekalian, at-taqwa was-sabru silahani amama mihanid dunya wa masaibiha. Ketakwaan dan kesabaran adalah 2 senjata utama bagi menghadapi ujian-ujian, fitnah-fitnah dan musibah dunia. Saya ulangi. Jika kita menghadapi ujian dunia dan kita mau mengalahkannya, kita mesti punya 2 senjata. Senjata pertama yakni takwa. Senjata kedua yakni sabar. Dan Nabi Yusuf contohkan ini. Apa itu takwa? Inna taqwallahi azza wa jalla taj'alu bainal abdi wa baina ma yashahu min rabbih wa min ghadabihi wa sukhtihi wa iqabihi biqayah taqihi min dhalik. Dengan takwa seseorang telah membina dinding penghalang, pembatas antara dirinya dengan kemurkaan Allah. Dengan apa yang ditakutkan kepada Allah, berupa kemurkaannya, azabnya. Di takwa itu pendinding, pelindung diri yang melindungi dirinya daripada kemurkaan Allah. Sehingga bila orang punya dinding di dalam takwa, kemurkaan Allah tidak menimpanya. Marah Allah tidak menimpa. Yang adanya rahmat-rahmat. Nah, apa pendinding itu? Pendinding itu namanya takwa. Macam mana cara membuat dinding tersebut? Ulama telah memberikan fahaman yang mudah. Alimtithalu bil awamir
wajtinabu bin nawahi. Buat segala suruhan, tinggal segala larangan. Itu takwa. Walaupun Yusuf diuji dengan berbagai ujian. Zaman kanak-kanak, Yusuf tidak pernah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Rasa menyalahkan Allah, tak pernah. Merasa Allah tidak berlaku adil, tak pernah. Merasa kenapa aku yang baik ditimpakan musibah, sementara abang aku yang jahat. Tak pernah. Dia tetap yakin Allah itu Maha Adil, Allah Maha Pengasih Penyayang, walaupun belum dapat mengetahui memahami keadilan Allah. Mungkin tidak mudah memahami keadilan Allah dalam saat seperti itu. Tapi Yusuf sentiasa berusaha untuk dapat merasakan dan merasai keadilan Allah. Ya, aku merasa Allah Maha Adil. Aku merasa Allah Maha Kasih. Walaupun aku belum dapat memahami sebaliknya. Itu tahu. Dengan begitu, Allah tak akan murka. Karena dia sudah ada pendinding. Itulah contoh takwa yang dilakukan oleh Nabi sewaktu itu. Melakukan suruhan, meninggalkan larangan. Dalam hal ini, ketika Yusuf ditimpa musibah, Yusuf lebih banyak membina dinding takwa yang meninggi di antara dia dengan Allah dengan meninggalkan larangan Allah. Tidak boleh kecewa, tak boleh tak puas hati, tak boleh suudon, tak boleh menuduh Allah tak adil, tak boleh hilang kepercayaan kepada Allah. Itu senjata pertama. Nah, itu senjata yang pertama. Dan ya tentulah melakukan apa yang Allah suruh jika ada kemampuan. Ada kemampuan. Sedangkan sabar, ini kaitan dengan takwa. Jamaah sekalian, tidak kecewa. Tidak merasa kecewa. Tidak ingin berontak ketika orang susah. Itu susah. Untuk tidak kecewa, untuk tidak tak puas hati ketika tertimpa musibah, itu tidak mudah. Keinginan untuk tak puas hati pasti kuat. Keinginan untuk berontak pasti kuat. Pasti kuat dalam keadaan yang ditimpa musibah. Nah, kalau kita mampu menahan keinginan yang tak baik tadi, kita mampu menahan keinginan untuk protes, keinginan untuk tak puas hati, keinginan untuk menyalahkan Allah, kita mampu kemampuan kita menahan itu namanya sabar. Sehingga takwa dan sabar tak boleh dipisah. Orang boleh saja mungkin tidak buat apa yang Allah larang. Tapi ya kira hatinya masih menzahirkan ke protesnya, ya mana sabarnya? Sabar itu mana menahan. Sehingga sabar dan takwa miftahun nasri wa tamkin fi muwajahati halid dunya maksudnya. Takwa dan sabar dia pintu pertolongan, keteguhan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi segala ujian. Sehingga at-taqwa wa sabru alaqatun wa tidak wa talazimiyah. Antara takwa dan sabar punya hubungan yang sangat erat. Di mana kedua saling melengkapi. Takwa tanpa sabar cacat. Sabar tanpa takwa tak ada makna. Tidak ada maknanya. Sebab itu, ia dua senjata yang paling hebat. Paling hebat. Ya mas sekalian, nampaknya masih tergantung penjelasan saya tentang hubungan takwa, sabar, dan ihsan. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan lain jika Allah izinkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.